Setiap hari, seorang pria berlatih selama 25 jam. Ia bertekad untuk menjadi yang terkuat di dunia. Namun, sekeras apapun ia berlatih, ia tak pernah bisa mengalahkan gurunya yang kuruyu dan berusia 80 tahun. Gurunya hanyalah seorang pengembara tak dikenal di dunia persilatan. Sang guru berkata bahwa kemampuannya sudah cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Asal ia sangat berhati-hati, ia bisa hidup sampai tua. Namun, pria itu tidak puas. Ia berlatih lebih keras lagi. Setiap hari ia membelah 20 batu dengan tangan kosong. Berdiri terbalik dengan jari telunjuk selama 2 jam. Usahanya tidak sia-sia, ia menjadi pemecah masalah kelas atas yang terkenal di kalangan pengembara. Ia menghibur diri bahwa gurunya terlalu kuat, sehingga ia tak bisa menang. Lagi pula, tak ada lagi pengembara yang bisa menandinginya. Maka ia ingin memasuki dunia lain. Dunia yang dilarang gurunya untuk dimasuki, yaitu dunia persilatan. Ia merasa dirinya sudah cukup kuat untuk menjelajahinya. Namun, tak disangka, begitu ia memasuki dunia persilatan, ia dihajar hingga hampir 10 tahun tak bisa bangkit dari tempat tidur. Ia terpaksa pulang ke kampung halamannya. Di sana, ia bertemu belahan jiwanya. Saat pertama kali bertemu, pakaian sutra yang dikenakannya tampak bernilai setidaknya 2 tael emas. Ia dulunya pasti putri dari keluarga kaya. Berbeda dengan pria itu yang bicaranya kasar. Setiap kata yang diucapkan wanita itu menunjukkan pengetahuannya. Hingga saat ini, ia masih tak mengerti mengapa wanita seperti itu memilihnya. Wanita yang begitu cantik dan anggun itu adalah istrinya. Ia tak ingin istrinya menyesal. Maka ia mulai bekerja keras untuk mencari uang. Meskipun ia bekerja 3 shift sehari, dan selalu berhemat, ia merasa uangnya masih belum cukup saat bersama istrinya. Setiap kali ia memberikan uang yang ia hasilkan kepada istrinya, istrinya akan membungkuk dan berkata, "Kau pasti sangat lelah bekerja di luar." Meskipun ia berkata tidak perlu, istrinya tetap bersikeras. Tak dapat dipungkiri, setiap kali istrinya mengucapkan kata-kata itu. Tak lama kemudian, istrinya hamil. Saat itu, ia merasa dirinya adalah orang paling bahagia. Setelah orang tuanya meninggal, baginya yang tak punya kerabat, memiliki istri saja sudah cukup membahagiakan. Tapi kini ia memiliki keturunannya sendiri. Sekarang ia akan menjadi seorang kepala keluarga sejati. Sesuai dengan namanya, Zhuo Jiazhang. Namun, takdir berkata lain. Istrinya mengalami kesulitan saat melahirkan. Dukun memintanya memilih antara menyelamatkan istri atau bayinya. Zhuo Jiazhang tanpa ragu memilih menyelamatkan istrinya. Namun, istrinya merangkak ke pintu dan bersikeras untuk melahirkan bayinya. Zhuo Jiazhang tak bisa membantah istrinya, dan hanya bisa menyetujuinya untuk menyelamatkan bayinya. Setelah menunggu dengan cemas, tangisan bayi terdengar dari dalam kamar. Istrinya melahirkan anak kembar 3 untuknya. 2 putra, dan 1 putri. Pria yang tak pernah menangis meskipun dibacok 18 kali. Ini menangis terseduh-seduh sambil menggendong anak-anaknya. Namun, di saat bahagia ini, istrinya berkata, "Maafkan aku." Hati Zhuo Jiazhang langsung mencelos. Dengan lemah, istrinya berkata, "Seharusnya aku menemanimu. Aku benar-benar minta maaf." Ternyata, tubuh istriku terlalu kecil. Setelah melahirkan 3 anak, dia mengalami pendarahan hebat. Air mata kebahagiaan menjadi seorang ayah berubah menjadi air mata kesedihan karena kehilangan istri. Dia berlutut dan mengutuk langit. Padahal dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Namun, tangisan bayinya menyadarkannya kembali ke kenyataan. Dia menitipkan bayinya kepada dukun beranak. Lalu dia menguburkan istrinya sendirian. Malam harinya, saat merapikan barang-barang istrinya, dia menemukan banyak uang yang telah ditabung istrinya selama bertahun-tahun. Dia menghitung uang itu cukup untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya selama 10 tahun. Tapi dia tidak bisa terus mengandalkan tabungan itu. Lagi pula, dia tidak punya kerabat. Jika dia meninggal, bagaimana nasib anak-anaknya? Maka dia pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun, agen penyalur kerja mengatakan tidak mungkin ada pekerjaan dengan gaji besar, pekerjaan ringan, dan dekat rumah seperti yang dia inginkan. Tapi agen itu merekomendasikan sebuah tempat. Dia mendengar bahwa klan Qianlong dan Sekte Pedang sedang merekrut prajurit. Di sana tidak hanya jam kerja yang teratur, tetapi bayarannya juga cukup besar. Tak lama kemudian, Lu Jiazhang tiba di Sekte Pedang. Sekte Pedang dan klan Qianlong adalah 2 sekte terbesar di daerah tersebut. Lu Jiazhang tidak yakin apakah dia bisa lulus seleksi. Namun, dia tetap percaya diri. Dia merasa sebagai seorang pemecah masalah khusus. Melewati seleksi seharusnya mudah. Maka dia pergi ke Sekte Pedang untuk wawancara. Pewawancara memberinya seutas tali hitam. Setelah memasuki ruang ujian, seseorang mengarahkan Lu Jiazhang ke tempat ujian. Lu Jiazhang mengikuti petunjuk ke tempat ujian. Ujian pertama adalah mengangkat batu di atas kepala. Melihat sekelompok orang kesulitan mengangkat batu, Lu Jiazhang sedikit bingung. Baginya, batu-batu itu hanyalah batu kecil biasa. Lu Jiazhang mengangkat batu itu, lalu dengan mudah mengangkatnya di atas kepala. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Kemudian penguji memintanya ke tahap kedua. Tahap kedua adalah melompati parit sedalam 8 meter.
Parit itu penuh dengan senjata tajam. Ini bukan hanya menguji lompatan jauh, tetapi juga mental seseorang. Lu Jiazhang melompat ringan, dan mendarat dengan aman di sisi lain. Selanjutnya adalah tahap ketiga. Dalam perjalanan, Lu Jiazhang berpikir, ini adalah seleksi prajurit untuk salah satu dari 4 sekte besar. Mengapa ujiannya begitu mudah? Tahap ketiga adalah membelah batang kayu dengan golok. Penguji memberi Lu Jiazhang golok dan memintanya untuk memulai ujian. Lu Jiazhang bahkan tidak perlu mengerahkan tenaga. Batang kayu itu terbelah menjadi 2 dengan rapi. Dengan ini, ujian selesai. Penguji bertanya nama Lu Jiazhang. Lu Jiazhang mengatakan bahwa di lingkungannya, dia dipanggil pemecah masalah khusus. Mendengar itu, penguji berkata, kalau begitu kau pasti seorang Ronin. Lalu dia bertanya dari mana dia belajar. Lu Jiazhang mengatakan dia memang punya perguruan. Tapi dia lupa. Penguji terdiam. Bagaimana mungkin seseorang melupakan perguruannya? Lalu dia meminta Lu Jiazhang untuk mengikutinya. Dia akan merekomendasikan Lu Jiazhang sebagai prajurit tingkat 1. Saat itu, Lu Jiazhang tertarik pada peralatan di sampingnya. Penguji mengatakan itu adalah alat yang digunakan untuk memilih murid resmi. Mereka mungkin lupa menyimpannya. Lagi pula, itu bukan barang berharga. Dia meminta beberapa orang tua untuk mencobanya. Senjata tidak boleh digunakan, hanya boleh dipukul dengan tangan kosong. Ayah Lu melayangkan 3 pukulan ringan. Benda itu langsung bergoyang. Melihat itu, penguji berkata dengan bangga, benda itu tidak mudah dihancurkan. Ia akan menetralkan semua kekuatanmu saat kau memukulnya. Untuk menghancurkannya, setidaknya dibutuhkan 30 tahun latihan tenaga dalam. Melihat ayah Lu kembali memukul, penguji mengejek, kau tidak akan berhasil seperti itu. Tapi sedetik kemudian dia tercengang. Pukulan ayah Lu membuat lubang di boneka itu. Kemudian ayah Lu berkata dia ingin mencoba lagi. Tadi dia melakukan kesalahan. Seharusnya dia menyebarkan kekuatannya. Terlalu terkonsentrasi. Penguji terkejut dengan kekuatan ayah Lu. Melubangi boneka itu jauh lebih sulit daripada menghancurkannya. Ayah Lu, yang tidak tahu apa-apa, merasa malu. Karena tidak bisa menghancurkan boneka kayu. Kemudian dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Boneka itu pertama retak di banyak tempat, lalu hancur berkeping-keping. Ayah Lu bertanya dengan bangga apakah dia lulus. Penguji tergagap, lulus. Beberapa saat kemudian, ayah Lu sampai di tempat pendaftaran akhir. Ayah Lu mengatakan dia telah lulus semua ujian. Jadi sekarang gilirannya untuk mengajukan permintaan. Dia berkata sambil menunjuk, permintaanku tidak banyak. Hanya tempat gratis bagi anak-anak untuk belajar, dan rumah dekat tempat kerja. Jika memungkinkan, pengasuh untuk membantu merawat anak-anak akan lebih baik. Pewawancara terdiam mendengar permintaannya, lalu mengusir ayah Lu karena dianggap mencari masalah. Untungnya, perguruan Qianlong masih merekrut pendekar. Jadi dia segera pergi ke perguruan Qianlong. Seperti yang diduga, dia dengan mudah lulus semua ujian. Kemudian dia mengajukan permintaan yang sama seperti di perguruan Jiandao. Tanpa diduga, mereka menyetujuinya. Bahkan permintaan untuk membantu mengurus anak-anak pun disetujui. Ayah Lu sangat puas. Beginilah seharusnya perguruan besar. Malam harinya, ayah Lu memandangi ketiga anaknya di tempat tidur dengan cemas. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bisakah aku membesarkan anak-anakku dengan baik? Dia bisa menghidupi anak-anaknya dengan mencuri, tapi dia ingin menjadi ayah yang baik. Namun, yang dia tahu hanyalah membunuh. Ayah Lu merasa sedih, tapi sedetik kemudian dia memutuskan untuk tidak menjadi lemah. Tidak masalah jika dia tidak tahu cara mengasuh anak. Selama dia mengikuti contoh orang lain, melakukan apa yang seharusnya dilakukan sudah cukup. Pria itu menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengasuh, tapi yang datang hanyalah gadis muda yang terlihat tidak dapat diandalkan, atau nenek berusia 86 tahun yang hampir tidak punya gigi. Saat pria itu putus asa, akhirnya datang seorang wanita parubaya yang terlihat dapat diandalkan. Wanita itu melihat sekeliling rumah yang berantakan, lalu mulai membersihkannya, tapi tak lama kemudian terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Wanita itu bergegas ke kamar dalam. Beberapa saat kemudian, dia keluar sambil menggendong ketiga anak itu. Lalu dengan terampil mulai menyusui mereka. Ayah Lu tersipu malu melihat pemandangan ini. Pengasuh berhasil ditemukan. Atasan Lu datang untuk menanyakan pekerjaannya. Dia sekarang adalah prajurit kelas A di klan Naga Kering. Prajurit kelas A adalah peringkat tertinggi dari prajurit yang dipekerjakan oleh klan Naga Kering. Tugas Lu adalah menjadi penjaga gerbang. Atasannya menenangkan Lu. Meskipun kamu seorang prajurit kelas A, mungkin terasa aneh menjadi penjaga gerbang. Tapi setiap prajurit kelas A yang baru bergabung harus mulai dengan menjaga gerbang. Lalu, atasannya mengatakan bahwa nanti dia akan dirotasi. Namun, Lu dengan semangat mengatakan dia sangat puas. Dia merasa menjadi penjaga gerbang itu bagus. Tidak perlu merotasinya. Dia bersedia untuk terus menjadi penjaga gerbang. Atasannya merasa Lu agak aneh. Lagi pula, menjaga gerbang adalah pekerjaan untuk orang yang dihukum. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sementara Lu berpikir pekerjaan ini sangat menyenangkan. Lagi pula, tidak ada orang gila yang akan menerobos gerbang klan Naga Kering. Bahkan jika terjadi perkelahian di luar, penjaga gerbang tidak perlu keluar.
Sangat aman. Malam harinya, Lu berusaha keras untuk menidurkan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya masih sangat energik. Entah berapa lama kemudian, anak-anaknya akhirnya tertidur lelap. Lu dengan hati-hati bergerak ke tepi tempat tidur. Dia dengan sangat perlahan meletakkan anak-anaknya. Tapi begitu diletakkan, anak-anaknya langsung membuka mata. Lalu mereka menangis kencang. Dua anak lainnya yang mendengar juga ikut menangis. Setelah kerepotan setengah malam, Lu terpaksa tidur sambil memeluk anak-anaknya. Tidur seperti ini tidak masalah. Tapi dia takut saat tertidur dia akan menimpa anak-anaknya. Jadi, dia mengikat kakinya dengan tirai. Dan mengisi tempat tidur dengan bantal. Beberapa bulan kemudian, Lu, yang sangat puas dengan pekerjaannya sebagai penjaga gerbang, menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Namun saat itu, si brewok yang bertanggung jawab atas mereka menemuinya. Si brewok mengatakan ada tugas mendesak untuknya lusa. Awalnya Lu tidak ingin menerima tugas ini, karena lusa adalah hari liburnya. Tetapi ketika si brewok menawarkan tambahan 3 tael perak per hari, dia langsung setuju. Isi tugasnya adalah menjalankan misi pengawalan selama 5 hari. 5 hari kemudian, selama menjalankan misi, semua orang mengendarai kuda, tetapi Lu bersikeras berjalan kaki. Dia mengatakan kakinya lebih kuat, dan berjalan lebih cepat. Prajurit elit klan naga kering yang berjalan di depan sangat meremehkan prajurit biasa di belakang. Beberapa bahkan secara langsung mengejek mereka, mengatakan bahwa mereka hanya pantas membersihkan sepatu mereka. Para prajurit di belakang marah tetapi tidak berani berbicara. Untungnya, pemimpinnya tidak begitu kejam. Dia memperingatkan mereka untuk memperhatikan kata-kata mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tujuan. Kepala sekte yang mereka kunjungi secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Dan misi kali ini adalah untuk merayakan ulang tahun kepala sekte tersebut. Setelah berbasa-basi, kepala sekte mengatur mereka untuk makan. Setelah makan dan minum, Lu memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat dia membayangkan kapan dia bisa membeli rumah seperti itu, dia melihat sekelompok anak-anak sedang bermain-main di kejauhan. Anak-anak itu mengerumuni Lu, dan mengatakan mereka sangat mengagumi para prajurit. Seorang anak laki-laki bertanya kepada Lu bagaimana caranya menjadi prajurit klan naga kering. Lu berpikir sejenak tetapi tidak bisa memikirkan jawabannya. Baginya, ujian klan naga kering sangat mudah. Tapi dia tidak bisa mengatakan selain anjing atau sapi. Siapapun bisa menjadi prajurit. Tepat saat itu, seorang anak melihat lencana samurai kelas A di pinggang Lu. Lalu dengan nada mengejek, "Oh, ternyata kau cuma samurai kelas A." Anak-anak lain bertanya dengan bingung. "Apa itu samurai kelas A?" Bocah itu menjelaskan, "Samurai kelas A bukan samurai perguruan, melainkan samurai bayaran. Intinya, mereka cuma umpan meriam." Namun, seorang gadis yang berjalan mendekat membantah, "Jangan bicara seperti itu." Bocah itu tidak terima. "Kenapa tidak boleh? Kakak seperguruan saya bilang jangan pernah jadi samurai bayaran." Gadis itu dengan tenang membalas, "Kau tahu apa? Samurai bayaran digaji bulanan. Kau pikir perguruan besar mau bayar samurai yang tidak punya kemampuan?" Bocah itu dengan kesal berkata, "Reputasi perguruan tidak bisa diukur dengan uang." Gadis itu menjawab, "Reputasi tidak bisa membuatmu kenyang." Bocah itu terdiam, lalu ia mengajak anak-anak lain pergi. Melihat itu, gadis itu menjulurkan lidahnya, lalu ia menghibur Lu. "Jangan dengarkan mereka." Lu menjawab, "Memang aku samurai bayaran. Dibanding pendekar lain, kemampuanku memang lebih rendah." Namun gadis itu berkata, "Tidak perlu rendah hati. Ngengat hitam takut padamu." Sebelum Lu bertanya apa itu ngengat hitam, gadis itu berbalik dan menghampiri anak-anak tadi. Namun saat itu, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul dari balik tembok. Mereka langsung bergerak dan mengendalikan anak-anak. Dalam sekejap, beberapa orang misterius menerjang gadis itu. Dia adalah ahli strategi perkumpulan 1000 naga yang sangat dihormati. Namun, dia sangat memperhatikan seorang murid luar baru. Bahkan ia memenuhi semua permintaan pria itu. Hanya karena pria itu dengan mudah lulus ujian samurai yang tingkat kegagalannya mencapai 90%. Lebih aneh lagi, pria itu tidak ingat perguruan asalnya. Hal ini membuat sang ahli strategi yakin bahwa guru pria itu pasti seorang ahli tersembunyi. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa melatih murid sehebat itu. Yang terpenting, pria itu tidak tahu bahwa kemampuannya sudah mencapai puncak. Sang ahli strategi diam-diam senang. Selama pria itu tidak menunjukkan kemampuannya, tidak ada yang tahu seberapa hebat dia. Ini adalah kartu AS yang langka. Beberapa bulan kemudian, sang ahli strategi mengirim pria itu untuk misi pengawalan. Misi berjalan lancar. Namun, saat pria itu sedang bersantai setelah makan, sekelompok pembunuh tiba-tiba muncul. Mereka menculik anak-anak yang sedang bermain di halaman. Namun, saat mereka hendak menangkap gadis terakhir, sebuah bayangan hitam muncul. Dalam sekejap, ia mengalahkan beberapa pembunuh. Bayangan hitam itu menyuruh gadis itu mencari Lu. Melihat itu, Lu berpikir bahwa mereka semua adalah pendekar. Dan mereka lebih banyak. Lagi pula, banyak pendekar berkumpul di sini. Pasti mereka akan segera tertangkap. Maka Lu memutuskan untuk kabur. Namun, saat berbalik,
ia melihat gadis itu berlari ke arahnya. Diikuti oleh beberapa pembunuh, Lu yang tadinya tidak mau ikut campur terpaksa turun tangan. Ia menghunus pedangnya dan berteriak, "Hentikan!" Teriakan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah berteriak, Lu langsung menerjang para pembunuh. Dua pembunuh bersiap melawan, namun, Lu langsung mengangkat gadis itu, lalu berbalik dan berlari. Kedua pembunuh itu tertegun, lalu mereka mengejar Lu. Sialnya, di depan adalah jalan buntu. Melihat itu, Lu memindahkan gadis kecil itu dari bahunya ke gendongannya. Lalu, ia tiba-tiba menabrakkan bahunya ke dinding kota. Dinding kota setebal 8 meter itu hancur olehnya. Lu berencana untuk melompati dinding dan kembali. Tapi sedetik kemudian, beberapa pembunuh melompati dinding dan menghalanginya. Hati Lu tenggelam. Sepertinya orang-orang ini bukan hanya penculik biasa. Ia tak menyangka mereka berani menculik langsung dari perguruan silat. Tak ada waktu untuk berpikir. Dalam sekejap, dua orang menyerangnya. Lu dengan mudah mengalahkan mereka dengan tendangan berputar. Tapi dua orang lagi datang menyerbu. Salah satu dari mereka melompat dan menusuk dengan pedang. Lu malah menendang pedang itu dengan kakinya. Si pembunuh mengira Lu sudah gila. Tapi sedetik kemudian, pedangnya hancur berkeping-keping. Tendangan Lu menghancurkan pedang itu. Lalu tendangan itu mendarat tepat di wajah si pembunuh. Kemudian Lu berputar, dan meluncurkan tendangan lain ke orang berikutnya. Yang lain tercengang melihat kemampuan Lu. Lu memanfaatkan kesempatan itu untuk lari ke hutan. Musuh terlalu banyak, tapi Lu masih bingung. Kenapa pendekar silat ini begitu lemah? Untuk saat ini, ia harus bersembunyi di gunung. Ada lebih banyak anak di rumah itu, tapi mereka semua mengejar Lu. Artinya, target mereka adalah gadis ini. Menculik anak-anak lain hanyalah untuk mengalihkan perhatian. Di sini berkumpul ratusan ahli seni bela diri. Namun, ada sekelompok orang yang datang ke sini menculik anak-anak. Adegan ini kebetulan terlihat oleh Lu Jiazhang yang sedang berjalan santai setelah makan. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur. Namun, dia tak menyangka seorang gadis berlari ke arahnya. Para pembunuh segera mengejarnya. Lu Jiazhang tidak punya pilihan selain bertindak. Dia menggendong gadis itu dan berlari ke dalam hutan. Dari siang hingga larut malam. Namun, para pembunuh terus mengejar tanpa henti. Lu Jiazhang melompat ke pohon untuk bersembunyi. Tapi salah satu dari mereka melihatnya. Lu Jiazhang langsung melayangkan tendangan terbang yang membunuhnya seketika. Yang lain langsung berteriak, "Dia ada di sini." Namun, dalam sekejap, tendangan nomor 83 dari Lu Jiazhang sudah mengenai wajahnya. Dia buru-buru menggunakan pergelangan tangan untuk bertahan. Tapi Lu Jiazhang langsung mengubah serangan. Satu tendangan tepat mengenai kedua tangan pembunuh itu. Pembunuh itu merasa kaki di atas tangannya seolah-olah seberat ribuan kilogram. Pertahanannya langsung dihancurkan. Lalu Lu Jiazhang maju dengan cepat. Dalam sekejap, dia menabrakkan kepalanya ke pembunuh itu. Pembunuh itu langsung pingsan. Namun, rekan-rekan pembunuh itu sudah sangat dekat. Lu Jiazhang tahu dia harus menerobos dengan cara apapun. Dia mempercepat langkahnya hingga pohon tua melengkung. Lalu dengan lompatan kuat, dia melesat seperti anak panah yang dilepaskan. Tendangan terbangnya langsung membuat kepala pembunuh itu tertanam 2,5 meter ke tanah. Setelah mendarat dengan mantap, Lu Jiazhang menyerang orang lain. Para pembunuh lainnya terus menyerbu seperti belalang. Lu Jiazhang memutar kedua kakinya seperti kipas angin listrik. Namun, dia juga terkena serangan. Tak diketahui berapa banyak orang yang dia bunuh. Akhirnya, Lu Jiazhang berhasil menerobos kepungan. Sekarang, Qian Longhui seharusnya juga mulai bertindak. Selain itu, ini adalah wilayah Dao Dao Pai. Hanya perlu bertahan 2 hari lagi. Setelah beberapa belokan, dia sampai di tepi sungai kecil. Setelah membersihkan luka-lukanya, Lu Jiazhang mulai memanggang ikan. Setelah makan dan minum dengan puas, gadis itu tertidur lelap. Sementara itu, Lu Chang dengan tegas pergi untuk mengalihkan perhatian para pembunuh. 2 hari kemudian, anggota klan Seribu Naga dan Sekte Pedang Pemandu sedang mendiskusikan rencana pencarian. Tetapi tak lama kemudian, mereka semua bergegas keluar. Terlihat Lu Chang menggendong gadis itu dengan tubuh penuh luka. Semua orang yang cemas akhirnya merasa lega. Sore itu juga, anggota klan Seribu Naga pulang ke rumah. Dalam perjalanan, seorang prajurit bertanya kepada Lu Chang bagaimana dia melakukannya. Dia mendengar bahwa para penculik itu adalah ahli bela diri. Lu Chang menjawab dengan bingung. Mereka bisa dianggap ahli, mereka jauh lebih lemah dari yang kubayangkan. Kau pasti bisa melakukannya juga. Prajurit itu menjawab bahwa bagaimanapun, dia sangat senang. Para prajurit Istana Naga Langit itu sebelumnya meremehkan kita. Berkatmu, mereka semua terdiam. Di depan, anggota Istana Naga Langit mengeluh mengapa bukan mereka yang menyelamatkan gadis itu. Sementara itu, Kapten pemimpin ragu tentang kekuatan Lu Chang yang sebenarnya. Mungkinkah dia seorang ahli yang bahkan tidak ku ketahui? Tetapi sedetik kemudian, dia menolak kemungkinan itu. Dia pikir Lu Chang paling banter hanya ahli dalam seni bela diri eksternal. Dan bahkan ketika dia diam-diam memeriksa denyut nadi Lu Chang tidak curiga dan tidak menyembunyikan aura internalnya. Bagaimanapun, masalah ini sangat beruntung.
Jika terjadi sesuatu, reputasi Istana Naga Langit pasti akan rusak. Dengan demikian, mereka pulang ke rumah dengan riang gembira. Lu Chang meletakkan anak-anak di atas tubuhnya. Tetapi anak-anak itu merangkak pergi. Lu Chang sangat kesal. Kenapa kalian selalu pergi? 5 hari saja. Kalian sudah melupakanku. Setelah mengatakan itu, Lu Chang kembali memaksa anak-anak itu ke perutnya. Pada saat itu, pengasuh berkata dengan kesal. Dulu karena mereka tidak bisa melihat, jadi mereka merasa tidak aman jika tidak digendong. Tapi sekarang mereka bisa melihat semuanya. Menurutmu mereka masih ingin digendong ayah? Mendengar itu, Lu Chang dengan marah mengatakan terserah mereka mau bagaimana. Tetapi pada saat itu, putrinya menepuk perut Lu Chang. Lu Chang langsung terharu dan memeluk putrinya. Ayah hanya punya kamu, cukup membesarkan putriku saja, tidak perlu anak laki-laki.